Bu, kan bisa. Bisa. Oke. Eh, Cuman nimbun 50 meter itu nanti gimana Anda Mas di gambar nanti? Mungkin nah nimbun Apa coba 50 saya meter. interpolasi aja Bu ya tadi Bu? Nggak pengaruh, tetap aja hasilnya ketemu Oh, 50-an. Mending ini bendungnya digeser. Jadi ini kan saya waktu itu bilangnya apa? Minimal sama dengan elevasi yang dibutuhkan. Jadi ini bendungnya terletak di elevasi 162,5. Coba cari yang elevasi lebih tinggi dari 162,5. Ini kan ya 175 ya. Geser aja bendungnya ke sini. Geser aja bendungnya ke sini ya kan. oh jadi nanti Salurannya. Salurnya tambah panjang sih. Tapi kan nggak apa-apa. tinggal gitu Daripada, tok ya Bu ya. Nanti cuman iya beda tinggal gitu aja. elevasinya tok ya. Ya. Nah, ini kan panjangnya jadi 5,55554 ini ya, saya copy aja ya. Tapi kan jadi 162,5. Jadi 17 berapa tadi? 175 ya ini Iya letaknya Bu. ya. Ya, 175. Nah, gini wes. Tapi yang RD2 elevasinya juga tetap. Oh, Nggak apa-apa, kan cuma nimbun 1,8 gitu iya, loh, iya. Mas. Itu ya. Jadi untuk semuanya juga perhitungan dimensi ini kayaknya sih di atas Excel-nya sepertinya oke-oke aja gitu ya karena kontrolnya memenuhi semua. Tapi kalau sudah digambar itu akan ketahuan bahwa Anda masukkan S rencananya itu logis apa enggak gitu ya. Ini belum selesai sampai di sini. Kalau sudah digambar baru akan kelihatan. Gitu. Ya, Mas. Iya Bu. Saya coba ya. Ini kalau V-nya saya kembalikan pakai S asli. Yang baru. Nah, masih oke juga kan? Berarti Anda nggak perlu nimbun. Yang kedua, nggak perlu pakai es rencana juga. Gitu ya? Oh iya Bu. Paham Bu. Ya. Sudah, ada lagi yang mau tanya soal dimensi? Saya tanya soal kapasitas saluran. Mas siapa ini? Samir, Bu. Samir ya, gimana Mas? Kalau efisiensinya 90% itu malah lebih besar I-nya, Bu. Iya, Anda kemarin lupa nggak ngasih persen ya? Iya, tapi barusan saya coba itu malah lebih besar, Bu, I-nya. A kali NFR dibagi persen. Oh, lah belum dibagi 1000. Dari liter ke meter kubik itu, Mas. Lah ini. Oh iya, Bu. Berarti ini ngerjakan sendiri nih Samir ini. Nggak ngopi file temennya ya, Mas ya. Sudahkah? Ini saya revisi, Bu. Ya. Kalau dimensinya udah clear semua, saya bukakan nomor berikutnya ya. Soalnya ini udah banyak yang mau gambar. Saya bukakan nomor berikutnya aja. Masih masuk di pengumpulan tugas nomor 56 ya. Gambar saluran dan bangunan. Hari ini saya jelaskan dulu cara gambarnya. Tapi gambar itu sebenarnya sama dengan DPK ya. Tinggal letak-letaknya aja yang dibedakan. Sehingga saya nggak perlu panjang-panjang jelasin. Ini sudah saya buka, dikumpulkan minggu depan itu tanggal 9, jamnya malam aja, 23.55 ya. Untuk revisinya nomor 3 dikumpulkan di mana, Bu? Ini yang saya buka sekarang ini, bentar masih Oh, saya. jadi satu berarti. Jadi 1, 2, 3, 5, 9. Kayaknya saya lebih mudah untuk membuka satu link aja untuk satu kelas ya. Jadi saya nggak nyari kemana-mana. Ini digambarkan 6. Sudah, silakan diupload ya. Nanti kalau masih ada waktu di akhir kuliah, bisa kita bahas yang barusan upload itu. Baik ya, saya masuk ke penggambaran.
gambar. Sebenarnya materinya masih banyak ya di irigasi ini, tapi nggak masuk tugas. Jadinya masuknya ke tes atau ke UAS. Jadi nggak masuk tugas. Maka dari itu tugasnya harus cepet-cepet, biar cepet jilid. Yang ada perbaikan silakan diupload di link yang udah saya buka. Nanti kalau akhir kuliah masih ada waktu bisa saya ACC-kan. Untuk penggambaran yang harus kita buat itu potongan memanjang seperti biasa ya, sama potongan lintang. Untuk semua saluran. Ya, kalau ada cabangnya ya dua-duanya digambar. Tapi kalau salurannya nggak bercabang, itu semua digambar, cuman bisa dalam satu lembar saja. Kalau bercabang, misalnya ada sekundernya ya yang namanya berubah tadi, seperti siapa tadi yang namanya berubah, nama salurannya berubah, itu berarti kan ada cabang di sana. Itu harus dalam 2 potongan memanjang. Kenapa temannya ada yang dapat 1 saluran, ada yang 3 ya? Karena pertama kondisi konturnya juga mungkin lebih sederhana ya, lebih uniform. Sehingga salurannya itu cukup 1 saja. Atau bisa juga karena cukup inovatif sehingga mahasiswanya itu kreatif untuk mencari rute-rute yang efisien, trase yang efisien. Yang digambar di potongan memanjang itu sama seperti DPK, elevasi muka tanah asli, dasar saluran, muka air, tanggul, sama data dimensi. Bentuknya seperti ini ya. Bedanya kop gambarnya kalau irigasi itu sudah fix untuk etiketnya atau labelnya itu ada di kanan bawah. Ini sebenarnya juga mengikat sih standar penggambaran, tapi ini kalau kita menggunakan kertas ya. Kalau pakai CAT tidak perlu ditetapkan seperti ini. Yang jelas harus ada bidang persamaan, terus ini nanti elevasi, ini datum, ya, terus ini keterangan elevasi-elevasinya, terus ini ada keterangan dimensinya. Lalu di bagian atas di sini diberi denahnya atau layoutnya. Ini contohnya ya, gambar untuk saluran irigasi, ini gambar yang cukup lumayan, ini tapi pekerjaan skripsi nih ya. Kalau di DPK panjang saluran kita kan nggak terlalu besar ya, paling 100 meter, 200 meter. Tapi kalau irigasi bisa sampai 5 kilo seperti punya Mas Iqbal tadi. Bisa sampai puluhan kilo juga kalau irigasi molek saluran primernya sampai beberapa puluh kilo, 10, 15-an kilo ya. Karena salurannya panjang, maka kita perlu membuat STA-STA. Seperti ini ya. Ya ini terserah udah mau dikerjakan apa enggak. STA-nya itu jaraknya boleh 100 meteran, boleh 200-an. Ini kalau 50 meteran nanti kebanyakan ya. Misalnya kayak punya Iqbal tadi kan 5.000 meter. Kalau dibikin STA-nya 100-an berarti dia punya 50 STA. Lumayan ya. Terserah aja Anda udah gimana mau bikin STA atau tidak. Soalnya kalau nggak dibikin STA untuk 5.000 meter kan nanti galian timbulannya kan nggak detail, nggak kelihatan detail. Terus kalau saluran primernya itu panjang, ada lanjutannya, ini bisa dilanjut langsung ke kanannya gitu ya, dalam satu lembar yang sama. Yang Anda tulis nanti bidang persamaan, nomor patok, jarak, elevasi tanggul, muka air, dasar, tanah asli, terus dimensi. Nah ini skala ya, skalanya bisa pakai skala rasio 1 banding berapa untuk vertikal dan horizontal. Bisa juga pakai skala bar seperti itu. Yang perlu diperhatikan kalau untuk irigasi itu letaknya ini ya, letaknya dasar saluran itu harus di atas tanah. Itu tujuannya adalah untuk mengakomodasi kehilangan-kehilangan tinggi itu ya. Kehilangan tinggi yang kita hitung, yang kita kontrol itu harus bisa dijamin ya. Jangan sampai air itu pada saat airnya sedikit nggak bisa masuk ke saluran irigasi.
Jadi dasar saluran itu setidaknya harus berada 10 cm di atas sawah. Jadi kalau ini sawahnya, dasar salurannya harus 10 cm di atas sawah. Terus ini air, begitu ya. Supaya tidak ada luapan, maka harus diberi tanggul ya, karena kan airnya harus ada di atas tanah ya. Tanggulnya ini lebarnya antara 1 sampai 3 meter. Ini nanti akan kelihatan di cross section. Jadi untuk long sectionnya nanti yang Anda gambar dulu adalah muka air, tanah aslinya dulu yang hitam. Ini ya, setelah itu dinaikkan jadi dasar saluran ya 10 cm, terus dinaikkan lagi itu jadi muka air, terus dinaikkan lagi jadi tanggulnya. Jadi dari dasar saluran dulu gambarnya ya. Kalau DPK kemarin dari muka air dulu ya. Terus ini cross sectionnya juga harus digambar dalam sumbu X, sumbu Y seperti ini. Kalau salurannya ada 2, berarti bikin 2 cross. Yang digambar elevasi sama jarak ya. Karena ada tanggulnya supaya ada pelindung dari muka air itu supaya nggak meluap sebelum sampai ke sawah, tanggul ini harus bersifat sebagai timbunan ya, maka dari itu arsirannya begini. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk potongan memanjangnya nanti tolong dikasih gambar layoutnya di sini ya. Gambar petanya yang dipotong atau di crop khusus pada saluran yang kita fokuskan. Petanya. Gimana? Untuk cross sectionnya itu kita cukup nyantumin 2 ya, Bu. Kalau kata Ibu kan tadi kita nentuin stationnya boleh 100 meter, 50 sampai 100 meter. Nah itu di software-nya otomatis kan mengikuti cross sectionnya mengikuti stationnya, Bu. Ya, idealnya begitu, tapi nggak usah. Untuk tugas ini kita satu saluran cukup 1 cross aja. Ditentukan di STA berapa, gitu ya. Anda pilih salah satu STA di awal, di akhir, atau di tengah, gitu ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Mau tak suruh bikin semua STA? Ini 5.000 opsional ya, meter Bu? kayak opsional lah. Kalau 5.000 meter kayak Iqbal tadi, berarti kalau STA-nya 100-an, dia punya 50 STA. Idealnya memang gitu ya, untuk irigasi itu 100 meteran harus digambar 1 patok. Baik, Bu. Makasih, Bu. Kalau untuk skripsi nanti ya harus per STA. Begitu. Oke. Silakan dicoba gambar bagian sudah ACC. Terus berikutnya kita masih ada 1 tugas lagi ya untuk bangunan. Ini ya, pokok bahasan tentang bangunan. Sebenarnya ini isinya banyak, tapi nggak masuk tugas. Masuknya di tes atau kuis atau UAS. Untuk tugas ini kita cukup merancang jumlahnya aja, jadi membuat seperti bill of quantity ya. Saya hapusi dulu ini. Banyak coret-coretan. Banyak yang kumpulin kah tugas barunya? Yang baru saya buka. Oh, sudah ada yang kumpulin 3. Tunggu dulu ya. Saya masuk ke bangunan irigasi ya. Ini bab 7. Tujuannya adalah mahasiswa dapat menentukan bangunan pelengkap irigasi yang dibutuhkan pada suatu jaringan. Bangunan itu kalau kita lihat dalam skema bangunan seperti ini, itu ada bendung, tidak selalu harus ada ya.
Tapi untuk tugas ini saya minta semua mahasiswa untuk menuliskan bahwa kita butuh bendung. Tujuannya, bendung itu meskipun tidak difungsikan untuk meninggikan muka air, tapi untuk menahan sedimen. Jadi sekalipun kita tingginya sudah cukup, tapi untuk menahan sedimen kita perlu dibuatkan bendung meskipun tidak tinggi. Setelah itu ada intake, harus ada intake ya. Pengambilan, Anda sudah menghitung kebutuhannya. Terus sepanjang saluran pembawa ini tentunya ada bangunan sadap, bagi atau bagi sadap. Terus ada talang atau sipon kalau memang ada persilangan dengan sungai atau jalan. Ya, ada beberapa yang membutuhkan talang sipon ya. Terus bangunan terjun ya. Dalam perencanaan dimensi itu saya lihat ada beberapa mahasiswa yang membutuhkan bangunan terjun. Sebenarnya skema ini sudah ada gambar waktu mengerjakan tugas 1, tapi kan belum final karena bangunan terjunnya itu belum ketahuan pada saat kita gambar skema. Setelah kita merancang dimensi baru ketahuan membutuhkan drop structure atau bangunan terjun atau tidak. Nanti ada gambar seperti ini ya, bangunan terjun ada di sini contohnya. Jadi tugas nomor 6 itu terdiri atas 1 skema bangunan seperti ini, harap disesuaikan dengan standar penggambaran. Ini contoh-contohnya, simbol-simbol yang dipakai untuk saluran primer itu harus lebih tebal daripada saluran sekunder. Jadi nggak cuma beda warna, tapi juga beda ketebalan. Tuh. Lalu kita juga akan membahas bendung ya, tapi ini materi 2 minggu lagi sebenarnya. Bendung, cara desainnya gimana. Cara gambarnya sudah ada pelajari di mata kuliah KBS. Sekarang ini cara desainnya. Ya, rumus-rumusnya sudah ada lengkap, tinggal diikuti aja, gampang ini ya. Ya. Lalu kita masuk ke bangunan pengatur muka air atau pintu air ya. Kalau bahasa Inggrisnya sluice gate. Tujuannya adalah untuk mengatur volume atau debit air yang akan melalui sebuah saluran. Kita sudah merancang letak-letak bangunan sadap ya yang ada panah-panah itu. Terus kita juga sudah menghitung untuk sadap itu setiap periodenya airnya yang dialirkan berapa. Dari grafik neraca air itu kan kita tahu operasionalnya nanti. Setiap periode itu kita harus memasukkan air, memberikan air ke petani sejumlah berapa, gitu ya, supaya surplus defisitnya sesuai dengan rencana. Untuk irigasi itu ya, untuk teknik irigasi itu ada 2 bagian besar, perencanaan dan operasional. Kalau untuk kita di MRK ini fokusnya di perencanaan, tidak di operasional ya. Operasional itu biasanya di S1, bukan di D4. Kalau di D4 memang fokusnya ke perencanaan. Untuk operasional, erat kaitannya dengan pengoperasian pintu-pintu air, buka tutup pintu air, terus pemeliharaan bangunan. Nah, itu tidak kita fokuskan di MRK ini. Sehingga untuk tugasnya pun Anda tidak mendesain pintu, tapi hanya menentukan jumlah kebutuhan pintu dan tipenya. Ini jenis-jenis pintu air, ada aliran bawah, ada aliran atas. Kalau aliran bawah itu pintu airnya naik turun, airnya melalui bagian bawah pintunya. Jadi ini kalau dinaikkan, maka airnya akan lebih banyak yang masuk ke dalam saluran hilir. Kalau bukaan atas, pintunya ini ada di dasar, ini bisa kita hilangkan. Kalau ini dihilangkan, maka bukaannya lebih besar. Kalau satu pintu ini dihilangkan, maka bukaannya akan lebih besar lagi. Kalau dihilangkan semua, maka loss. Nggak akan ada yang ngontrol air yang masuk ke hilir, masuk ke petak-petak tersier. Ini pintu yang paling umum, paling gampang dibikin sendiri oleh petani ini pintu Scott balok. Terbuat dari kayu, ada beberapa tingkat. Semakin tinggi tingkatnya, jadi ini kalau ditambah 1 balok kayu lagi, misalnya seperti ini, ya maka akan lebih kecil lagi alirannya. Ini ya, ini posisi Scott baloknya ya. Biasanya nanti dikasih kayu di sini oleh petani. Kelebihan kelemahannya bisa Anda baca sendiri ya. Terus ini yang atas pintu Kram de Gruyter untuk
mengatur muka air bentuknya ya. Bukaannya bukaan bawah, terus ini ada plat yang horizontal yang akan mengontrol air yang akan masuk ke saluran hilir. Ini pintu orifice, jadi orifice itu ada pintu besar lalu ada bukaannya. Ada bukaannya, ini nggak kelihatan di sini ya. Mungkin Anda akan bertanya ya, kapan kita menggunakan cram degreater, kapan kita menggunakan orifice. Itu sebenarnya tergantung permintaan owner. Ownernya pengen dipasangin pintu apa. Pengen yang muternya horizontal apa vertikal. Kalau ini kan muternya horizontal, jadi nggak kayak setirnya mobil ya. Ini kayak setirnya apa ini, pembongkar. Kalau yang ini muternya vertikal, nggak kelihatan tapi putarannya. Kadang juga tergantung dari ketersediaan material yang ada di pabrik, yang ada di pasaran. Pintu-pintu air seperti ini kita nggak usah bikin sendiri ya, kita tinggal order, sudah banyak yang jual. Ini pintu sorong. Pintu sorong ini yang paling banyak kita temui di irigasi-irigasi ya. Bentuknya bukaan bawah seperti ini tinggal dinaikkan, diturunkan gitu sehingga airnya mengalir melalui bawahnya. Kelebihan kelemahannya nanti silakan dibaca sendiri. Ini ada setirnya ya, ada stangnya di atas begini harusnya ya. Ada juga yang stangnya itu bentuknya handle seperti ini, tinggal ditarik aja. Pintu sorong. Lalu ini pintu romin. Pintu romin itu saya nggak ada fotonya ya. Ini kalau kita datang ke lapangan ya memang nggak bisa kelihatan ya karena posisinya kan terendam air. Jadi mau visualisasi juga susah. Ini seharusnya ke atas ada stangnya juga ya. Ciri-cirinya kalau pintu romin itu ada plat yang vertikal yang berfungsi sebagai dasar atau base dari air yang mengalir ke saluran itu. Kenapa ada base-nya? Karena nanti kita akan mengukur tingginya berapa air yang ada di saluran itu. Inti dari perencanaan pintu air itu adalah menghitung debit yang melalui pintu. Ini sebenarnya sudah ada rumus-rumusnya ya. Kalau Romin itu koefisiennya 1,71. Jadi petani tinggal kita beri tabel atau pengawas ya, pengawas operasional tinggal kita beri tabel yang menunjukkan perbandingan atau hubungan antara H dan Q. Jadi kalau hanya sekian, Q-nya berapa? Itu didapat dari rumus ini. Sehingga kita nggak perlu ngitung Q-nya, kita tinggal baca H-nya. Pada saat kita tahu H-nya, maka akan ketahuan Q-nya berapa. Semua pintu itu sudah ada rumusnya, koefisiennya sendiri-sendiri beda-beda. Tapi ini sekali lagi masuk dalam konteks operasional irigasi, bukan perencanaan. Jadi kita nggak merencanakan dengan detail. Kita cuma menyebutkan kebutuhannya aja, seperti membuat bill of quantity. Ini untuk pintu romin, bentuk 3D-nya seperti ini. Ini pintu radial. Pintu radial itu bukanya bersudut ya, ke atas, ke bawah. Ya, ada engselnya di sini. Jadi bukan atas bawah, tapi rotasi. Rotasi. Seperti itu ya untuk pintu air ya. Nanti saya berikan contoh cara mengerjakan tugas nomor 6 seperti apa. Ada yang mau ditanyakan untuk pintu air? Sudah? Kalau sudah saya masuk ke alat pengukur debit ya. Ini juga masuk dalam tugas nomor 6. Bangunan pengukur debit. Jangan dibayangkan bahwa pengukur debit itu berupa alat elektronik atau alat mekanik ya. Ini sebenarnya adalah konstruksi. Sebuah konstruksi seperti ini.
bentuknya alat ukur debit itu kalau diirigasi itu sebenarnya cuma rambu ukur aja. Itu kita sebut sebagai papan duga kalau bahasanya, papan duga. Alat ukur debit. Bukan alat sebenarnya, hanya meteran aja. Seperti ini contohnya ya. Ini alat ukur debitnya. Supaya kita bisa mengukur tinggi muka air dengan stabil, dalam aliran yang stabil, maka rambu ukur ini harus ditempatkan di sisi cross section saluran yang bentuknya tertentu dan dengan bahan tertentu, dimensi tertentu dan stabil. Untuk itu kita harus membuat bangunan untuk pengukur debit, ya. Ini yang pertama saya jelaskan alat ukur ambang lebar. Bentuknya adalah kita meninggikan saluran itu dalam bentuk seperti ambang saja. Ketinggiannya bisa 5, 10, 15 cm. Kalau tinggi banget ya namanya bendung ya. Ini ambang begini, biasanya paling bisa 15-20 cm mungkin ya. Kalau sudah ditinggikan, maka cross section yang ada di ambang ini fix dan tujuan lainnya adalah supaya kalau ada sedimen itu tidak masuk ke dalam hilirnya saluran. Nanti dari rambu ukur ini kita baca ketinggian airnya berapa, lalu dimasukkan dalam rumus ini hanya dimasukkan dalam rumus sehingga ketemu Q-nya berapa. Yang berikutnya Cipoletti ini populer juga ya kalau di saluran-saluran Anda menemukan bentuk dimensi cross section yang seperti ini, berarti ini sebenarnya alat ukur debit. Pasti di sebelahnya ada rambu ukur. Ini juga ada rambu ukurnya ya, tapi di foto ini nggak kelihatan. Bentuknya adalah kombinasi antara trapesium dengan persegi ya. Kalau yang di alat ukurnya ini bentuknya persegi, rumusnya seperti ini ya, koefisiennya 1,86. Nanti kalau ada air melalui bangunan ini, kalau kita sudah bisa membaca hanya berapa, tinggal dimasukkan rumus ini. Ini alat ukur parsal flume. Cross sectionnya sebenarnya persegi, tetapi kalau dilihat dari tampak atasnya itu membentuk mulut yang menyempit kemudian melebar lagi. Ya, bukaannya ini yang disebut sebagai parsal flume. Kalau kita sudah punya rambu ukur di sini, maka dimasukkan dalam rumusnya parsal akan ketahuan Q-nya berapa. Ini Romin ya, Romin tadi pintu air tapi berfungsi juga sebagai alat ukur debit. Karena ada dasar dari pintu yang bentuknya seperti flat horizontal yang sudah saya jelaskan tadi, ini berfungsi sebagai landasan tempat referensi kita mengukur tinggi muka air. Terus ada alat ukur debit Kram de Gruyter, tapi saya nggak tahu kenapa gambarnya kayak gini. Apa sih Kram de Gruyter ini? Gambarnya, cara baca gambarnya gimana? Saya juga ngambilnya dari KP. Kram de Gruyter, coba saya browsingkan. Nggak ada juga sih gambarnya. Alat ukur orifice, entah gimana ini kok seperti ini gambarnya. Terus alat ukur Thomson ya, ini juga populer ya kalau di irigasi sering kita temui sepanjang saluran tahu-tahu ada penampang yang bentuknya segitiga. Ini sebenarnya alat ya. Ada rollmeternya, rambu ukurnya. Kalau airnya melalui bukaan segitiga ini, maka akan ada ketinggian yang bisa kita konversikan ke debit dengan rumus seperti ini. Ini alat ukur mid dremel. Dremel ini juga populer. Bentuknya persegi, kemudian ada ambangnya. Jadi ini gabungan antara rekbox ya, rekbox lupa nggak saya kasih gambarnya. Rekbox dengan ambang lebar. Seperti itu untuk alat ukur. Ada yang mau ditanyakan? Ini selanjutnya bangunan bagi sadap saya jelaskan di dua pertemuan yang akan datang. Yang mau ditanyakan apa enggak?
Silakan, mau bertanya. Ya, belum. Belum, Bu. Saya kasih contoh ya untuk mengerjakan tugas nomor berapa ini? Nomor 6 ya. Gambar bangunan. Fahmi sudah mengumpulkan dimensi. Sudah, Bu. Sudah itu nilai. Kok nggak ada? Oh. Ada berapa saluran Anda, Mas? Ada 2, Bu. 1. Nek satu nggak seru, arep tak dadekno contoh. Saya carikan contoh dulu ya. Samir juga 1. Iqbal tadi masih ada perbaikan ya. Iya, Bu. Belum saya submit lagi. Oke, saya carikan contoh yang bagus. Dev ya, coba Dev ya. Dev, Iya, Bu. ini salurannya siji pisan. Siapa yang salurannya 2 ini? Pawas? Pinter-pinter ini ya, bikin saluran cuma 1. Pawas pisan. Berarti efisien ya. Hemia? Iya, Bu. Aduh, filemu gede banget, 24 mega. Kenapa kok besar, Mbak? Upload apa di dalam? Mungkin gambarnya itu, Bu. Wes, baru bisa buka punya Heminya. Ya, Hemia ada 2 saluran ya. Mari kita buat contoh untuk Hemia. Skemanya Hemia seperti ini. Ada 2 saluran RB1, RB2, lalu ada apa nih Mbak, talang apa sipon ini? Sipon, Bu. Ya, terus dia juga bikin terjunan ya Mbak. Ada slope rencana. Kalau ada slope rencana tuh bisa terjunan, bisa timbunan. Nanti tergantung di long sectionnya gambarnya seperti apa ya. Jangan lupa muka airnya, kalau memang ada nimbun berarti berdampak ke muka air yang sebelumnya lagi, begitu ya. Lebih tinggi gitu. Jangan menganggap bahwa timbunan tuh hanya berdampak di saluran tersebut. Ya, mari kita buat untuk nomor 6 ya.
Ya, Anda nggak perlu mendesain bangunannya, tapi menentukan nama bangunan, kemudian menentukan tipe, lalu mencari gambar atau foto untuk bangunan itu. Yang pertama, bendung ya. Jadi semua mahasiswa harus membuat bendung. Ini juga bendungan. Oh, dia pakai bendungan. Debitnya berapa, Mbak? Kalau kecil ya, bukan bendungan ya, embung. Debitnya 0,9 kapasitas saluran. Jangan bendungan, Mbak. Kalau mau embung nggak apa-apa. Tahu embung ya? Embung itu bendungan kecil. Nah, cekungan yang digunakan mengatur menampung suplai air hujan. Kecil kayak gini ya, embung ya. Kayak kolam gitu. Embung. Kalau ada embung, biasanya neraca airnya langsung surplus semua. Kan udah ditampung pas musim hujan ya. Jadi surplus-surplusnya itu digunakan untuk mengairi yang defisit. Tipenya nggak usah dijelaskan, terus Anda ambil satu foto gitu ya, ini embung. Embung Rawasari, api rek. Seperti ini ya, cantumkan gambarnya. Cukup gambarnya aja, Mbak. Foto atau gambar ya. Terus intake. Tipenya nggak usah dijelaskan dulu, saya belum menjelaskan soalnya ya. Bangunan atau intake embung. Seperti apa? Ini ya, intake-nya lewat terowongan. Ini tubuh embungnya, ini pelimpahnya, intake-nya di sini. Ini juga bisa. Intake-nya berupa pintu seperti ini. Jadi nggak selalu berupa terowongan ya. Sudah, terus nomor 3. Butuh pintu air ya. Sadapnya ini kan ada 3 nih. Sadap B1KA, B2KA, B2KI. Berarti kita butuh 3 pintu sadap. Pintu air. B kodenya berapa? B B1KA, B2KA, B2KI. B1KA. Mau pakai pintu tipe apa, Mbak? Pintu sorong. Misalnya ya. Pintu sorong itu sebenarnya yang dimaksud adalah pintu yang didorong itu loh. Cari tipenya. Ini pintu sorong ya. Biasanya kalau dalam satu bangunan itu tipe pintunya sama. Jadi ini bisa dijadikan satu. Jangan sorong semua loh, yang umur melok sorong kabeh. Biar tahu macam-macam pintunya nanti. Dalam satu bangunan ini kebetulan B1KA cuma satu bangunan aja, satu pintu air aja, jadi kita tetapkan bentuknya sorong. Lalu 3 pintu air B2 KA. Ini saya pakai pintu apa misalnya ya? Scott balok. Nah, ya ini ada baloknya, ini bisa diangkat ya, diambil terus diambil per layernya. Kurang jelas tapi gambarnya. Ya, untuk B2KA dan B2KI sama-sama spot balok. Gitu ya. Terus yang kelima, setiap kali ketemu pintu air kan harus diberi alat ukur debit. Jadi ini rambu ukurnya ada di sini, tapi seharusnya pada saat masuk ke saluran tersiernya itu ada rambu ukurnya lagi.
Ya, jadi alat ukur debit di B1KA mau pakai alat ukur debit apa? Misalnya Rehbook ya. Alat ukur debit Rehbook. Ini mungkin ya. Oh, bukan. Atau parsal. Nah, ini parsal ini ya. Kopi ini supaya Anda tahu macam-macam jenisnya, maksudnya gitu. Dan menentukan kebutuhannya. Parsal, terus yang di B2KA, kita pakai apa misalnya, Cipoletti gitu ya. Ini Cipoletti ya. Jangan podo kabeh lho, Rek. Sing variatif gitu loh, biar nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya, tipe-tipe alat ukur ya. Contoh-contohnya. Yang kiri juga saya samakan, Cipoletti juga. Seperti itu aja untuk ngerjakan nomor 6. Ini nanti Anda rapikan dalam bentuk tabel. Terus nanti dikumpulkan di nomor 6 ya. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa skemanya ini berarti diperbaiki ya. Kan Mbak Hemia tadi ternyata membutuhkan bangunan terjun ya. Terjun. Simbolnya bangunan terjun. Seperti ini ya. Di sini ada bangunan terjun ya nanti ya Mbak Hemia. Ya, Bu. Ya apa simbolnya Kak Ombak contohnya? Kalau diket ada. Ya wis, gambar manual aja nanti Mbak. Gini ya nanti ya. Ada dua ya. Bangunan terjunnya berarti juga harus dikasih nama kan? Cara menamai bangunan ABC ya. Jadi kalau bangunannya itu BK1, maka bangunan pembawa yang ada tambahannya ini terjunan juga itu disebut BK2A. Jadi seperti saluran yang di hilirnya. Jadi ini yang membawa ke BK2A. Bukan BK1 ya, BK2A. Kalau ada dua, seperti Hemia tadi kan ada terjunan, lalu ada sipon. Jadi BK, ini ya, ini RB, ini BB2, berarti ini BB2A, BB2B. Terjunan nomor BB2A, terus sipon nomor, talang nomor BB2B. Itu ya, bisa ya, ada yang ditanyakan. Izin tanya Bu, nanti bangunan tambahannya itu dijelasin di nomor 6 juga apa enggak? Penjelasan apa ini maksudnya nih? Kayak gambarnya gitu Bu. Ini kayak gini aja udah. Seperti ini aja. Nggak usah kasih penjelasan. Oh, tapi Oh, dicantumkan di sini ya Bu. dicantumkan kayak tabel begini. Kalau mau dikasih penjelasan nggak apa-apa, nanti masuk di narasi yang barengannya contoh perhitungan itu, Mbak. Gitu ya. Iya Ibu.
Nanti di pertemuan sebelumnya kita diskusikan, di pertemuan berikutnya kita diskusikan lagi lebih mendalam untuk detail-detail bangunan ini. Kita kuliah sampai 10.20, udah mau habis waktunya. Nanti saya upload ya, contohnya punya Hemia ini ya, di LMS ya, image-nya ya. Saya, untuk materinya sudah cukup sampai di sini. Pertemuan berikutnya nanti saya harusnya bahas tes ini ya, tapi waktunya nggak keburu. Pertemuan berikutnya kita bahas bangunan yang lain seperti bendung, sama bangunan bagi, cara mendesain bangunan bagi, terus sama pembuang drainasenya sawah ya. Masih ada waktu, yang penting tugasnya dikerjakan. Kalau Anda sudah selesai ke bangunan irigasi dan betul, berarti bisa jilid. Gitu, ya. Baiklah, untuk kuliahnya, materinya saya selesaikan sampai di sini, sudah cukup. Sekarang waktu yang tersisa, saya mau memeriksa pekerjaan teman-teman yang baru upload hari ini ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan WA saya. Tapi jangan mepet-mepet kalau mau minta dikoreksi. Deadline-nya hari ini, konsultasi hari ini. Saya jawabnya biasanya malam ya. Ada 5 mahasiswa di sini ya. Anissa, Diki, Lingga, Maulina, Rahmat. Oke. Permisi, Bu. Ya, Ini yang tugas pertama ini saya kumpulkan di link yang nomor ke-6. 56. Iya. Ya, siap, Bu. Kalau mau Makasih. dinilai sekarang, diupload sekarang. Tapi kalau mau dinilainya besok-besok, ya silakan live room, nggak harus hari ini ya. Soalnya waktunya juga udah habis ini. Udah tinggal 5 Ini saya menit. upload, Bu. Ya, silakan. Baik ya, untuk kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Yang sudah tidak perlu asistensi boleh keluar ruangan. Ini Anissa, asistensi yang nomor berapa, Mbak? Izin keluar, Bu. Asisten. Terima kasih, Bu. Nomor berapa, Anissa? Iya, Bu, saya Nisa. Mau asistensi yang nomor berapa? Saya grafiknya salah ngeplotin, Bu. Jadi kan salah semua grafiknya. Oh, oke. Ada 3 yang Anda upload. Yang mana nih? Iya, Bu. Baik ya, saya mau ngoreksi punya teman-temannya yang sudah tidak perlu asistensi lagi, silakan leave room-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Have a nice day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Mbak Anissa ini cuma nambah nilai 5 ya. Kemarin hitungannya bukannya salah, cuma grafikmu yang keliru. Iya, Bu. Untuk dimensi, Anda mau asistensi juga? Dimensi saya udah ada nilainya, Bu. Oh ya wes nih ngono. Udah, berarti sudah beres ya kamu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Diki. Sudah saya upload, Bu. Yang tugas 1 tadi. Untuk punya saya sudah terupload, Bu. Ahmad Nah, Fajar. Untuk revisian nomor 3. ya, Diki sudah betul. Mas, berarti skemamu ngikut loh ya sama ini, sama nama yang baru. Saya ngecek nomor 1 tok ya. Yang penting nomor 1-nya udah benar. Kan yang hitungan sebenarnya nggak berubah, cuma nama-namanya berubah ya. Jadi Anda betulkan dulu Excel-nya ya. Ya. Mbak Lingga, apa ini yang diasistensikan? Iya, yang elevasi tadi, Bu. Oh, cepet deh. Dimensi. 0, S-nya jadi 0,01 ya. Kalau saya kalikan 21 meter loh, Mbak. Gimana? Anda nanti gambar timbunan 21 meter gak cukup kertas iki. Saya iya. juga belum tahu kalau belum digambar ya, tapi kalau saya lihat ini, saya share screen aja. Dari panjang saluran 2 kilo, Anda bikin 1% ini kegedean, Mbak. 1% itu. 0,05% aja.
Ya, kebesaran, Mbak. Iya, Bu. Kira-kira yang bendungnya tuh 5 meter gitu loh. Kira-kira butuh es berapa gitu loh, Mbak. Kira dulu ya. Nanti efeknya ke gambar kalau Anda terlalu besar bikin esnya. 1% itu gede, terlalu curam saluran tuh ya. Biasanya kalau udah 1% langsung moro terus nggak oke ya. Jadi kayak maksimalnya itu berapa, Bu? 0,5% kali ya. Oh iya, Ibu. Itu di beda tinggi energinya 109,56 itu, Bu. Iya, kebanyakan. Terlalu berbeda. Beda tinggi energi itu sebenarnya yang kita butuhkan tuh cuman yang kayak Anda kontrol itu cuma 60 cm gitu loh, Mbak. 60 cm itu udah bisa ngalir sebenarnya. Yang ada jumlah lossesnya kan cuma 0,64 kan, 64 cm. Gitu ya, Mbak. Ya, Ibu. Memang harus dikira-kira ya. Terus Maulina, apa ini, Mbak? Ya, terus Rahmat Fajar. Sudah saya Ya, update Bu. nilainya, Mbak Maul. Fajar ini apa revisinya? Yang tadi itu, Bu, dari Kikap sebelumnya. Oh, neraca berarti ya. Ya, untuk alternatifnya jadi yang kedua, Bu. Soalnya defisitnya lebih kecil yang kedua jadinya. Ternyata berpengaruh ke hasil akhir. Ya, Bu. Kapasitasnya yang existing sama yang alternatif sama-sama udah diperbaiki ya, Mas? Sudah, Bu. Sudah semua. Iya, ke jumlah 2 kali Anda ini sebelumnya. Oke, sudah saya upgrade nilainya. Makasih, Bu. Dimensinya nanti dulu ya, Mas. Gak keburu kalau sekarang. Yang Ya, penting Bu. udah benar di nomor 3-nya. Ada lagi? Saya, Bu, yang tadi plotnya salah itu, Bu. Nadia? Iya. Nadia. Alternatif 2 udah, Mbak. Sudah, Bu. Masuk di yang dimensi itu, Bu. Soalnya. Manakah Nadia? Nggak muncul-muncul tugasnya. Ini ya, Mbak. Iya, Bu, itu, Bu. Neraca air seri 1 opo, seri loro opo, gak dikasih keterangan kamu. Iya, Bu, nanti di sini dikasih keterangan. Oh, beda banget ya jadinya. Ya, sudah. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, Yazid.
Setelah jadi sekunder namanya nggak boleh sama. Ya, udah bener, Mas. Wis paham ya, Sid? Sudah ya, udah selesai semua ya. Untuk yang sampai ke dimensi, nanti asistensi di minggu depan aja ya. Bu, permisi. Iya, Yang tugas 1 sudah saya upload. Bu. Hardin. Iya. Upload jam 10.18. Izin live, Bu. Ya, silakan. Nomor ruas, apa yang salah, Mas? Bangunan sadap kanan tidak perlu. Iya. Apa ya? Benar, saya dikasih tulis. Oh, ngairinya beda Start. nomor. Iya. Dari Yang satu, arah panah itu, Bu. Saya salahnya. berarti dari satu titik langsung nyebar jadi 3 gini ya? Iya. Oh, ini simbolnya salah ini. Simbolnya harusnya gini.